Guntur Pradana, sosok prajurit tangguh, harus menerima kenyataan bahwa drama kehidupan bisa menimpa siapa saja, bahkan keluarganya sendiri. Danar Pradana, sang anak yang masih berusia belia, tiba-tiba menjerit di tengah pusaran kecurigaan yang membuat merinding orang-orang di sekitarnya. Ibtu Rendra Pamungkas, petugas kepolisian yang awalnya tak mengetahui latar belakang Danar, malah terseret dalam situasi yang semakin berguncang penuh kengerian. Awalnya semua tampak biasa-biasa saja, namun saat serangkaian informasi mulai terkuak, keadaan berbalik mencekam seolah menyembunyikan sebuah rahasia besar. Lebih dari itu, drama kehidupan ini perlahan menyeret setiap tokoh ke tepian batas akal sehat, menimbulkan tanya apakah ada sesuatu yang lebih kelam di balik cerita mereka. Saya sangat berterima kasih kepada yang sudah subscribe serta yang like video ini. Semoga bahagia di dunia dan masuk surga di akhirat kelak. Saya mengajak Anda semua untuk memutihkan kolom komentar dengan menulis sholawat kepada Nabi kita tercinta. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari kisah ini. Menjelang larut malam, Danar Pradana memasuki klub malam bernama Arunika bersama dua temannya, Tony dan Rico, yang bersemangat untuk merayakan pencapaian mereka baru saja diterima kerja di sebuah perusahaan swasta. Alunan musik elektronik menggema, lampu-lampu strobo berkelap-kelip, sedangkan beberapa petugas keamanan berjaga di sudut ruangan sambil mengawasi pengunjung yang terus berdatangan. Danar sempat menegur Tony untuk tidak memesan minuman keras terlalu banyak, namun Tony bersikeras, "Tenang saja, bro, kita merayakan momen sekali seumur hidup." Di tengah keramaian, Rico melihat sekelompok orang yang tampak bersitegang di dekat meja VIP, sehingga ia memberi isyarat kepada Danar untuk menghindar dan mencari tempat duduk yang lebih aman. Akan tetapi, karena jarak mereka terlalu dekat dengan keributan itu, seorang pria berbadan kekar menabrak bahu Danar dan menumpahkan minumannya, memicu teriakan marah dari teman si pria tersebut. "Hei, bocah, hati-hati kalau jalan," bentak pria berkacamata hitam yang tiba-tiba muncul dan menuding wajah Danar dengan jari telunjuknya. Suasana semakin panas ketika Tony berusaha membela Danar, tetapi pihak lawan justru semakin terpancing emosinya karena mengira mereka berniat memancing keributan. Dua petugas keamanan klub segera datang untuk melerai, namun suara musik yang memekakan telinga membuat perintah mereka tak begitu didengar oleh para pengunjung di sekitar. Danar, yang awalnya mencoba berdamai, merasa terintimidasi ketika pria berbadan kekar tadi menantangnya sambil melontarkan kata-kata kasar. Di saat itulah salah satu petugas keamanan menekan tombol panggilan darurat, memaksa staf klub untuk segera menghubungi kepolisian setempat guna mencegah situasi berlanjut menjadi perkelahian besar. Tak lama berselang, sebuah mobil patroli berhenti di depan Arunika, dan Ibtu Rendra Pamungkas masuk dengan langkah cepat, sementara anggotanya menyisir area parkir untuk memastikan tidak ada kejadian lanjutan. Di dalam klub, Rendra melihat Danar yang masih terlibat adu mulut dengan pria berbadan kekar, sehingga ia mendekat dan berkata tegas, "Semua hentikan sekarang, tunjukkan KTP kalian." Pria berbadan kekar itu mencoba menuding Danar sebagai dalang keributan, namun Tony membela Danar dengan suara lantang sambil menunjuk gelas yang terjatuh di lantai. Rendra, yang merasa situasi belum kondusif, memutuskan untuk memisahkan keduanya sambil meminta keterangan singkat dari saksi mata di sekitar meja VIP. Salah seorang pengunjung, seorang wanita bergaun merah, bersaksi bahwa pria berkacamata hitam duluan memancing keributan, tetapi Danar dan kawan-kawannya tidak sepenuhnya bersalah. Meskipun demikian, Rendra menekankan bahwa perlu dilakukan pemeriksaan di Polsek untuk memastikan kebenaran karena masing-masing pihak saling tuding dan tidak mau mengalah. Danar tampak gugup tetapi tetap patuh ketika Rendra menginstruksikannya naik ke mobil patroli, sementara Tony dan Rico hanya bisa melihat tanpa berani membantah. Sepanjang perjalanan ke Polsek, Danar memilih diam ketika ditanya, "Siapa orang tuamu, di mana kau tinggal, dan apa motifmu ikut campur dalam keributan ini?" Rendra pun heran karena biasanya orang akan panik atau berusaha menjelaskan diri, namun Danar justru merapatkan bibirnya seolah menyimpan sebuah rahasia yang lebih besar. Setibanya di Polsek, Rendra meminta berkas administrasi kepada petugas jaga, sementara Danar diantar masuk ke ruang tunggu tahanan untuk didata lebih lanjut. Di ruang tunggu tahanan yang sempit dan bercat kusam, Danar duduk di bangku kayu, mengamati dua orang lain yang sama-sama menundukkan kepala dengan wajah lelah. Seorang petugas berpangkat brigadir menghampiri Danar, menanyakan identitas resmi, namun Danar kembali menjawab lirih, "Saya belum bisa memberitahu, Pak, maaf." Melihat sikap keras Danar, sang brigadir langsung melaporkannya ke Ibtu Rendra, yang sedang mengurus kelengkapan berkas di depan meja resepsionis. "Kau bersikap tidak kooperatif, ini bisa jadi masalah serius, anak muda," ujar Rendra dengan nada peringatan, namun Danar hanya menatap lantai tanpa membalas. Di waktu yang sama, sebuah panggilan telepon dari unit lain memberitahukan bahwa pria berbadan kekar telah dipulangkan karena mengantongi bukti saksi bahwa ia tidak terlibat lebih jauh.
Sementara itu, di ruang rapat kecil Polsek, dua anggota reskrim, Aibtu Dimas dan Bribka Hadi, bersiap memeriksa rekaman CCTV klub untuk memastikan kejadian yang sebenarnya. Mereka berharap menemukan adegan kunci yang dapat menjelaskan bagaimana keributan dimulai, siapa pelaku utama, dan mengapa Danar tampak sangat berhati-hati menyembunyikan identitas. Rendra berpesan kepada tim reskrim untuk segera menindaklanjuti, karena jika pemuda ini memang terlibat sesuatu yang lebih besar, kita harus cepat bertindak sebelum terlambat. Di rumah yang berjarak sekitar 5 km dari Polsek, Sertu Guntur Pradana tampak mondar-mandir di ruang tamu, sesekali melirik jam dinding yang sudah melewati pukul 3 pagi. Ia sempat menelpon teman-teman Danar, namun tak ada satupun yang mengaku mengetahui keberadaan putranya pada jam selarut ini, hingga menimbulkan kecurigaan bahwa Danar terlibat sesuatu di luar dugaan. Biasanya dia pamit dulu jika mau pulang larut malam, gumam Guntur sambil mengecek ponsel yang terus berdering tapi tidak pernah tersambung ke nomor Danar. Merasa ada kejanggalan, Guntur menyalakan kendaraan dinasnya dan berkeliling ke beberapa tempat yang biasa dikunjungi Danar, mulai dari kafe hingga warung tenda di kawasan kampus. Hasilnya nihil, sehingga ia semakin gelisah dan memutuskan untuk pulang, walau rasa penasaran masih menghantuinya dengan berbagai kemungkinan buruk yang terlintas. Di Polsek, Ibtu Rendra menyadari bahwa Danar membawa sedikit barang bawaan, hanya dompet dan kunci motor, tanpa ponsel yang bisa dijadikan petunjuk identitas. Rendra pun bertanya, "Kau lupa bawa ponsel atau sengaja dititipkan?" Dan Danar hanya mengangkat bahu sambil menggumamkan jawaban yang tidak jelas. Kondisi ini membuat Rendra berpikir bahwa mungkin Danar sengaja memutus kontak dengan pihak luar demi menutupi sesuatu, entah itu masalah keluarga atau urusan yang lebih serius. Pada saat yang sama, Aibtu Dimas datang menghampiri Rendra sambil berbisik, "Rekaman CCTV klub malam sebagian rusak, kita butuh keterangan saksi tambahan sehingga menambah kerumitan kasus ini." Danar yang masih duduk di ruang tunggu, hanya bisa menatap pintu besi sel di depannya, sambil berharap keadaan tidak semakin buruk dan rahasianya tetap aman sampai pagi datang menyingsing. Pagi tiba dengan udara lembab yang menusuk tulang, dan Ibtu Rendra langsung menuju sel tempat Danar ditahan, membawa secangkir kopi untuk mencoba mencairkan suasana. Usai memberikan kopi tersebut, Rendra mengambil kursi lipat dan duduk menghadap Danar, berharap interaksi yang lebih personal bisa membuat pemuda itu terbuka. "Saya hanya mau tahu apa yang sebenarnya terjadi di klub malam itu," ucap Rendra perlahan, sementara Danar tampak setengah menunduk tanpa memberikan jawaban. Rendra menegaskan bahwa kerjasama Danar dapat meringankan proses pemeriksaan, tetapi pemuda itu tetap diam, seolah menahan rahasia yang ia anggap terlalu berat untuk diungkap. Kesunyian makin terasa saat derit rantai sel bergesekan, menunjukkan suasana tegang antara Danar dan aparat kepolisian yang terus berusaha menggali informasi. Salah seorang brigadir sempat menyodorkan roti untuk sarapan Danar, namun ia hanya menggigitnya sekali dan kembali menaruhnya di atas bangku dengan tatapan kosong. Situasi ini memicu kecurigaan baru bagi Rendra, karena ia merasa Danar bukan sekadar pemuda biasa yang terjebak dalam masalah konyol di klub malam. Agar tidak menimbulkan kehebohan di kantor, Rendra meminta anggota lain untuk tidak menyebar rumor berlebihan tentang Danar, mengingat betapa sensitif situasinya. Seolah menjawab keheranan Rendra, Danar akhirnya membuka mulut walau hanya berkata singkat, "Saya tidak ingin orang lain ikut terseret," lalu kembali bungkam. Pernyataan menggantung Danar menjadi petunjuk samar bagi Rendra, yang menginterpretasikannya sebagai sinyal bahwa pemuda ini mungkin terlibat sesuatu lebih besar daripada sekadar insiden di klub. Di tempat terpisah, Sertu Guntur Pradana sudah bangun sejak fajar, menyalakan mesin mobilnya dan bersiap berkeliling kota untuk mencari jejak Danar, kendati semalaman ia nyaris tak memejamkan mata. Berbekal inisiatif pribadi, Guntur menghubungi seorang rekan lama yang kini bertugas di bagian administrasi kepolisian, menanyakan apakah ada laporan penangkapan remaja tanpa identitas jelas. Jawaban yang diterimanya sangat singkat, memang sempat ada penangkapan di klub Arunika, tapi data pelaku belum lengkap sehingga menambah kegelisahan Guntur. Meski tak langsung mendapatkan kepastian, Guntur tetap menyambangi beberapa polsek di sekitar area klub malam untuk menanyakan daftar tahanan terbaru. Di setiap kantor polisi yang ia datangi, ia hanya mendapati respons tidak ada nama Danar di sini, walau sebagian petugas terlihat kebingungan saat mendengar kata Pradana. Sikap para petugas yang tampak menutupi sesuatu membuat Guntur yakin bahwa ada petunjuk penting yang belum mereka ungkap, mungkin atas perintah atasan. "Saya tidak akan menyerah," gumam Guntur, lalu melajukan mobilnya ke arah selatan kota, di mana satu polsek kecil sering menjadi tempat penahanan sementara. Selama perjalanan, ponsel Guntur beberapa kali berdering dari rekan Kopassus lain yang menanyakan kabar Danar, namun ia tidak punya jawaban pasti untuk menenangkan mereka. Perasaan frustrasi makin memuncak ketika seorang kenalannya mengatakan bahwa informasi tentang tahanan klub malam hanya boleh diakses tim tertentu, memicu dugaan bahwa kasus ini lebih rumit daripada yang terlihat. Pada siang hari,
Ibtu Rendra mengumpulkan beberapa anggota kepolisian di ruang briefing untuk membahas langkah-langkah lanjutan penanganan Danar. Ia menekankan bahwa ada indikasi kuat Danar berusaha melindungi seseorang atau suatu kelompok, mengingat pemuda itu tampak terlatih menahan tekanan interogasi. Kekhawatiran Rendra semakin besar saat ia mengingatkan timnya bahwa kasus keributan di klub malam mungkin hanya pucuk gunung es, dan motif lebih dalam harus segera diungkap. Ibtu Dimas yang hadir dalam pertemuan itu berkomentar, "Kami butuh lebih banyak bukti, khususnya jika ini terkait distribusi barang ilegal atau jaringan kriminal." Seorang anggota menyarankan untuk menggunakan metode interogasi intensif, tapi Rendra dengan tegas menolak, "Kita ikuti protokol, jangan sampai terjadi pelanggaran HAM." Kabar yang mulai beredar di internal kepolisian adalah bahwa Danar mungkin salah satu pion penting yang berhubungan dengan organisasi terlarang, padahal buktinya belum cukup. Sambil menatap catatan hasil pemeriksaan awal, Rendra menegaskan perintah, segera lakukan pengecekan data kependudukan, profil keluarga, dan telusuri latar belakang pendidikannya. Para anggota pun berpencar, ada yang menghubungi dinas kependudukan, ada pula yang memeriksa catatan intelijen untuk mencari informasi tentang nama Danar Pradana. Rendra, yang diam-diam masih menyimpan rasa penasaran, mengingat tatapan dingin Danar saat ia menyebut soal peredaran obat-obatan di klub malam, membuatnya semakin waspada. Sebelum rapat ditutup, Rendra memberi peringatan keras, hati-hati dalam bertindak, karena jika kita salah langkah, bukan hanya karir yang terancam, tapi juga stabilitas antara instansi penegak hukum. Di ruang interogasi yang dingin, Ibtu Dimas mendapati bahwa berkas kependudukan menampilkan nama Pradana dengan catatan keluarga di lingkungan militer, meski belum ada detail lebih lanjut. Dari data ini, kemungkinan besar Danar punya orang tua berpangkat di TNI, ucap Dimas pelan, sembari menutup map hijau yang penuh kertas hasil penelusuran. Kesimpulan sementara itu membuat Dimas segera melapor pada Rendra, yang lantas mengkerutkan dahi, "Jika benar ayahnya TNI, kita harus ekstra hati-hati." Danar sendiri baru saja selesai makan siang di sel, dengan ekspresi lesu, tampak tidak berhasrat melakukan perlawanan meski tekanan interogasi semakin intens. Dimas berinisiatif menanyai Danar secara langsung, "Apa kau tahu seseorang bernama Sertu Guntur Pradana?" Namun Danar hanya menatap lantai, menghindari tatapan Dimas. Sementara itu, petugas lain menempelkan hasil fotokopi dokumen keluarga Pradana di papan mading kantor, agar tim penyidik bisa melihat dengan jelas segala keterkaitan. Rendra yang memeriksa papan tersebut mulai membuat sketsa hubungan, menduga kemungkinan bahwa Danar mencoba menyembunyikan fakta bahwa dirinya anak anggota pasukan khusus. Di sisi lain, rumor mulai beredar di antara polisi Polsek bahwa kasus ini dapat berubah menjadi konflik antara institusi jika tidak ditangani dengan tepat. Dimas kembali menegaskan pada Rendra, "Tanpa bukti pasti, kita tidak bisa sembarangan membuat tuduhan. Tapi kalau ini menyangkut TNI, kita perlu koordinasi lanjutan." Karena merasa semua info masih terpencar, Rendra pun memutuskan untuk menunda keputusan apapun, menanti hasil pemeriksaan lebih mendalam dan membuka kemungkinan koordinasi dengan kesatuan militer. Keesokan harinya, Guntur membuka kembali buku telepon lamanya dan menelusuri setiap nama yang sekiranya punya akses ke data tahanan, mulai dari pensiunan polisi hingga kenalan sipil yang pernah bekerja sama dengannya. Ia memulai panggilan ke seorang mantan kanit Intel yang dulu pernah bertugas di wilayah utara, berharap bisa mendapatkan sedikit bocoran mengenai daftar tahanan terbaru. "Saya sudah lama pensiun, Pak Guntur," ujar mantan kanit itu di ujung telepon dengan suara parau, menandakan bahwa informasi yang diminta mungkin tidak mudah diperoleh. Guntur tak mau menyerah. Ia melanjutkan menelepon seorang perwira menengah yang bertugas di kota sebelah, tetapi jawaban yang diperolehnya seragam, tidak ada data tahanan bernama Danar Pradana. Di sela-sela kegelisahannya, Guntur juga mengirim pesan singkat kepada beberapa orang lain, termasuk teman kecilnya yang sekarang bekerja di bagian administrasi kepolisian. Menjelang siang, Guntur menerima kabar samar dari seorang informan tak resmi, bahwa terdengar bisik-bisik di internal kepolisian soal seorang pemuda bernama Pradana yang ditahan di salah satu polsek terpencil. Getaran optimisme sekilas muncul di benak Guntur, meski informasi itu belum terverifikasi, karena apapun yang menyinggung Pradana patut ditelusuri lebih dalam. Agar tidak memunculkan kecurigaan berlebihan, Guntur berpesan kepada informannya agar tidak menyebut nama Danar secara langsung, takut memicu reaksi yang tak diinginkan. Ketidakpastian inilah yang kian memperkeruh pikiran Guntur, karena ia sadar semakin lama Danar menghilang, semakin besar kemungkinan situasi berkembang di luar kendali. Dengan firasat yang terus mendesaknya, Guntur menempuh perjalanan beberapa jam menuju polsek kecil di pinggiran kota, karena kabarnya tempat itu sempat menahan seseorang bermarga Pradana. Begitu tiba, ia disambut perwira jaga berpangkat Aibtu yang tampak gugup ketika ditanyai soal tahanan bernama Danar Pradana. "Di sini tidak ada tahanan bernama Danar," jawab sang Aibtu pendek, membuat Guntur semakin yakin ada sesuatu yang disembunyikan. Meskipun tidak emosi, Guntur tetap menekan dengan pertanyaan lanjutan,
Apakah ada tahanan bernama lain yang memakai nama belakang Pradana, namun ia hanya mendapat gelengan kepala. Percakapan kian canggung ketika seorang brigadir lewat di koridor dan sempat tersentak mendengar pertanyaan Guntur, tetapi dengan cepat menunduk dan berlalu tanpa suara. Sadar obrolan tidak berkembang, Guntur berpura-pura pamit, kemudian menyelinap ke dekat ruang administrasi untuk meneliti papan nama tahanan di balik kaca jendela kecil. Daftar itu mencantumkan beberapa inisial, namun tidak terlihat nama Pradana atau Danar, membuat Guntur bertanya-tanya apakah data tersebut sengaja disamarkan. Sebelum meninggalkan kantor polisi, ia berpapasan dengan seorang petugas yang balas menatapnya tajam, seakan memberi sinyal agar Guntur tidak sembarangan mengorek keterangan. Rasa curiga Guntur semakin menebal. Ia menilai penolakan informasi semacam ini pasti beralasan, entah karena tekanan atasan atau situasi yang memang beresiko menimbulkan friksi. Keluar dari polsek, Guntur menyalakan mesin mobil sambil bergumam, jika benar Danar disembunyikan di sini, berarti ada pihak yang sengaja menutup mulut lalu melaju pergi dengan kepala dipenuhi pertanyaan. Di sisi lain, Danar merasakan sesak dalam dada setiap kali ia mendengar langkah kaki petugas yang mondar-mandir di dekat sel, membicarakan kemungkinan pemindahan ke lokasi lain. Tekanan mental semakin berat ketika Danar menangkap percakapan Ibtu Rendra dan Aibtu Dimas, yang berulang kali menyebut istilah tempat lebih aman untuk tahanan misterius yang diduga menyimpan rahasia besar. Meskipun rasa takut menggerogoti, Danar tetap mempertahankan sikap bungkam karena ia sadar, begitu identitas ayahnya terungkap, kepastian hukuman dari Guntur akan menunggu di rumah. Dalam benak Danar, membayangkan kekecewaan Guntur jauh lebih menakutkan ketimbang pertanyaan-pertanyaan polisi yang terus menggempur kewarasannya. Sesekali, petugas yang jaga malam menyapa Danar dengan nada ramah, sekadar ingin memastikan kondisi tahanan, tetapi Danar hanya membalas dengan senyum kaku. "Kau kelihatan stres, Nak," ujar salah satu brigadir muda. Namun Danar enggan membuka diri, takut kata-katanya bisa disalahgunakan sebagai bukti. Di sudut sel, sebuah kamera pengawas terus merekam gerak-gerik Danar, sehingga ia merasa seolah-olah diawasi sepanjang waktu tanpa privasi sedikit pun. Rendra pun sempat datang menjelang larut untuk menanyakan ulang apakah Danar benar-benar tidak punya kerabat yang bisa dihubungi, tapi jawaban Danar tetap nihil. Saat lampu sel dipadamkan untuk menghemat listrik, Danar hanya bisa membekap wajah dengan tangan, menahan diri agar tidak larut dalam kepanikan yang mulai menerjang. Meski fisiknya lelah, Danar masih menyisakan tekad bahwa lebih baik bertahan sedikit lagi daripada mengungkap siapa sosok Guntur di balik kehidupannya. Malam semakin larut, dan di markas kecil Kopassus, Guntur memaparkan perkembangan terakhir pencarian Danar kepada 5 rekannya, semuanya berseragam hijau gelap dengan wajah tegang. Ia mengusulkan sistem pembagian wilayah patroli di sekitar kota, agar setiap polsek dan pos penjagaan bisa didatangi bergantian, sehingga tidak ada satupun tempat yang luput dari penelusuran. "Saya butuh kalian bergerak tenang dan tidak terlalu mencolok," ucap Guntur, menekankan pentingnya pendekatan persuasif agar tidak menimbulkan benturan antar institusi. Rekannya yang paling dekat, Sertu Arman, setuju dan menawarkan bantuan menggunakan jaringan teman-temannya di korps militer lain. Barangkali ada yang punya akses ke informasi kelas internal. Di sekeliling meja rapat sederhana, peta kota terentang lebar, menampilkan titik-titik merah yang menunjukkan polsek mana saja yang sudah Guntur datangi serta kemungkinan polsek lain yang belum tersentuh. Seorang prajurit Kopassus bernama Teddy menekankan, "Kita perlu berhati-hati, karena kalau kabar ini sampai ke atasan sebelum kita bisa memastikan keadaan Danar, situasinya bisa lebih rumit." Guntur mengangguk setuju, lalu mengingatkan bahwa Danar bisa saja sengaja ditahan dengan identitas palsu, mengingat tak ada catatan resmi tentang namanya di beberapa polsek yang sudah didatangi. Rapat singkat itu berakhir dengan pembagian tugas yang jelas. Ada yang bertugas menyisir bagian barat, lainnya memantau jalur selatan, sementara Guntur sendiri akan mendatangi pusat kota di mana kantor reskrim berada. Sebelum berpisah, Guntur menegaskan bahwa ini bukan upaya main hakim sendiri, melainkan langkah pribadi agar situasi tetap kondusif sebelum kabar penangkapan Danar membesar ke ranah TNI Polri. Di ujung malam yang sunyi, para anggota Kopassus itu berpencar menyusuri jalanan gelap, berbekal harapan bisa menemukan jejak Danar sebelum terjadi hal yang tidak diinginkan. Pagi yang suram menyelimuti polsek, dan Aibtu Dimas tampak sibuk menelusuri dokumen tambahan tentang keluarga Pradana di komputer pusat data kepolisian. Ia akhirnya menemukan kolom yang mencatat bahwa Danar memiliki hubungan kekerabatan dengan salah satu anggota TNI aktif, walau belum tercantum detail satuan tugasnya. "Saya mencurigai kalau pemuda ini bukan sekadar anak anggota biasa," ujar Dimas saat melapor ke Ibtu Rendra, dengan nada setengah berbisik. Rendra, yang sedang menandatangani beberapa dokumen, langsung menghentikan aktivitasnya dan menatap serius Dimas, menanyakan seberapa akurat data tersebut. "Belum 100%, tapi mencurigakan kalau dia sengaja menutup rapat identitasnya," balas Dimas sambil meletakkan map coklat di atas meja.
Ia lalu memanggil 2 orang anggotanya untuk mengingatkan agar tidak membocorkan detail ini ke pihak lain tanpa sepengetahuannya, khawatir memicu reaksi berantai. Di sisi lain, ruang sel tempat Danar ditahan terasa makin sumpek, karena beberapa tahanan lain mulai bertanya-tanya kenapa pemuda itu belum juga diizinkan keluar. Seolah membaca keadaan, Rendra hanya berdiri di depan pintu sel dan menatap Danar sekilas, cukup untuk membuat pemuda itu makin cemas akan apa yang terjadi selanjutnya. Dengan data militer yang belum sepenuhnya terbuka, Rendra menyadari langkah berikutnya harus dijalankan dengan teliti, demi menghindari konflik antar institusi yang lebih besar. Kecurigaan terhadap Danar turut berkembang ke kalangan beberapa petugas Polsek, sebagian menganggapnya sebagai pintu masuk ke jaringan kriminal, sementara yang lain bersikap netral menanti bukti nyata. Rendra merasakan kekhawatiran kian membesar, terutama saat ia membayangkan kemungkinan Danar dilepaskan kemudian malah menimbulkan konsekuensi di belakang hari. Dalam rapat singkat, Rendra menegaskan, kalau kita terlalu cepat membebaskannya, jangan-jangan kita meloloskan pelaku penting. Tapi kalau kita menahannya tanpa alasan kuat, bisa berakibat fatal. Ada bisikan di antara anggota bahwa kasus ini melibatkan peredaran obat-obatan terlarang, namun sejauh ini tidak ditemukan barang bukti pada diri Danar. Meski begitu, rumor tetap berkembang. Ada kemungkinan Danar sengaja ditugaskan menyusup ke klub malam tertentu, entah oleh kelompok tak dikenal atau oleh oknum bersenjata lainnya. Saat melewati koridor, Rendra mendengar 2 brigadir berbisik bahwa Danar sempat menolak difoto untuk keperluan administrasi, seolah menyembunyikan ciri fisik tertentu. Berbekal segala kecemasan itu, Rendra menunda keputusan untuk memindahkan Danar ke tahanan kota, menunggu instruksi langsung dari atasannya di kantor reskrim. Aibtu Dimas masih terus memantau perkembangan, mengumpulkan potongan-potongan informasi yang beredar di lapangan, agar tak luput satu petunjuk pun. Danar, yang mendengar kabar pemindahan batal, hanya bisa menarik napas lega di dalam sel, meski bayang-bayang interogasi lanjutan tetap menghantui. Belum ada kepastian berikutnya, tetapi rasa was-was kian menebal karena kebenaran mengenai siapa dan apa peran Danar mungkin lebih rumit daripada sekadar kasus di klub malam. Kesunyian merayap di aula belakang Polsek, sementara Danar mendengarkan selentingan obrolan yang mengatakan ia bakal dibawa ke markas reskrim pusat, membuat keringat dingin membasahi dahinya. Bagi Danar, tempat itu serupa neraka karena teknik pemeriksaannya jauh lebih intens, belum lagi reputasi para penyidik yang dikenal tidak gampang dibohongi. Kepanikan tersebut membuat Danar sesekali menggigit bibirnya, berusaha menahan ketakutan yang bisa memicu kecerobohan dalam menjawab pertanyaan polisi. Di saat bersamaan, salah satu tahanan yang berbagi sel sempat menyapa, "Kenapa wajahmu pucat, kawan?" Namun Danar pura-pura sibuk menatap lantai. Beberapa jam kemudian, Aibtu Dimas kembali menemui Danar dan mengatakan, "Sebaiknya kau jujur tentang asal-usulmu, karena kami pasti akan mengetahuinya cepat atau lambat." Danar hanya menggeleng pelan, mencoba meneguhkan hati bahwa lebih baik disangka kriminal ketimbang menanggung risiko besar jika ayahnya menemukan dia dalam keadaan memalukan. Diskusi antara Rendra dan Dimas memutuskan untuk menunda pemindahan hingga ada surat resmi dari atasan, membuat Danar sedikit lega meski belum sepenuhnya tenang. Bagi Danar, setiap detik penundaan itu berarti penambahan waktu menyusun langkah agar rahasianya tidak terbongkar, walaupun tekanan semakin mengimpit. Di lain tempat, Guntur menerima telepon dari seorang kawan lama yang bekerja di bagian administrasi kepolisian, memberitahu bahwa terdapat daftar tahanan tanpa identitas pasti di sebuah polsek pinggiran. Berbekal nama polsek yang disebut, Guntur langsung mengingat lokasi itu tidak jauh dari klub malam Arunika, memicu keyakinan bahwa Danar mungkin ditahan di sana. Kendaraan dinas Guntur melaju kencang membelah jalan berdebu, sementara pikirannya berlomba-lomba menimbang segala kemungkinan buruk yang bisa menimpa putranya. "Saya akan langsung ke sana. Apapun yang terjadi," ucap Guntur saat berbicara dengan rekan Kopassus melalui radio komunikasi internal. Dalam perjalanan, Guntur menepi sebentar untuk menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri agar tidak bertindak emosional saat berhadapan dengan aparat setempat. Ia pun mengirim pesan singkat pada 3 rekannya, menegaskan bahwa jika Danar benar-benar ada di polsek tersebut, mereka harus bergerak cerdas agar permasalahan tidak meluas. Malam perlahan menyelimuti kota, dan lampu-lampu jalanan yang redup seolah menggambarkan atmosfer muram yang dirasakan Guntur sepanjang perjalanannya. Begitu tiba di dekat polsek, Guntur mematikan mesin mobil dan memilih berjalan kaki menyusuri trotoar, bermaksud mengamati situasi dari kejauhan sebelum memutuskan langkah. 2 petugas tampak berjaga di depan gerbang, menambah keraguan Guntur apakah ia harus langsung masuk atau menunggu waktu yang lebih tepat. Meski hatinya menjerit ingin segera menyelamatkan Danar, Guntur menahan diri, menyadari satu gerakan salah saja bisa memicu bentrokan antara institusi TNI dan Polri. Menjelang subuh, Guntur dan 3 personel Kopassus lain merayap perlahan menyusuri sisi luar bangunan polsek, menghindari titik-titik yang diawasi kamera pengawas. Dari sudut gelap yang cukup aman,
Mereka memantau gerbang utama dan melihat beberapa polisi berpangkat brigadir sibuk menata dokumen di pos jaga. Ada pergerakan aneh di sana, bisik sertu Arman kepada Guntur, merujuk pada dua mobil yang tampak mondar-mandir seolah menunggu instruksi. Di dekat parkiran, satu anggota kepolisian bersenjata laras panjang terlihat berjaga, menyeratkan situasi siaga yang tidak wajar untuk polsek sekecil itu. Melalui teropong malam, Guntur menangkap siluet seorang perwira polisi yang tampaknya memberi arahan kepada anak buahnya, menambah keyakinan bahwa sesuatu tengah disembunyikan. Ini pasti terkait Danar, gumam Guntur, menyadari bahwa intensitas penjagaan semacam itu biasanya hanya terjadi ketika polsek menyimpan tahanan yang dianggap riskan. Sertu Arman mencoba mendekati sisi samping gedung, mencari celah untuk mengintip halaman dalam, tetapi langkahnya terhenti oleh pagar kawat yang dipenuhi sensor gerak. Guntur segera memberi isyarat agar mereka mundur ke titik lebih jauh. Khawatir keberadaan tim kecil tersebut terdeteksi dan memicu bentrokan terbuka. Setelah mengamati situasi, Guntur meminta semua anggota Kopassus kembali ke titik kumpul, menunggu kesempatan yang lebih aman untuk menggali informasi di esok hari. Di dalam sel yang pengap, Danar memandangi celah udara di bagian atas dinding sambil merasakan degup jantungnya kian cepat, menandakan kurangnya istirahat. Derap langkah sepatu petugas yang berkali-kali melewati koridor semakin memanaskan perasaannya, karena setiap langkah bisa jadi pertanda panggilan interogasi tambahan. Seorang brigadir muda sempat mengantarkan sarapan seadanya, dan Danar hanya menelan beberapa suap, lalu berusaha menenangkan pikiran dengan menutup mata. Dari obrolan tipis di balik pintu sel, Danar menangkap kata berkas dan pengiriman, membuatnya semakin gelisah memikirkan apa yang akan terjadi jika dokumen penahanan final diterbitkan. Bunyi pintu besi berderi tiap kali petugas masuk keluar ruangan menambah beban mental Danar, menyadarkannya bahwa kebebasan kian jauh dari jangkauan. Aku harus tetap diam, pikir Danar, menguatkan diri untuk tidak menyeret nama Guntur demi menjaga martabat keluarga dan menghindari kemarahan sang ayah. Tubuhnya merasa letih setelah berjam-jam berjaga di malam sebelumnya, tetapi kegelisahan melumpuhkan setiap kesempatan untuk beristirahat tenang. Kelelahan itu mulai memengaruhi emosinya, hingga Danar beberapa kali menarik napas panjang untuk meredam gejolak putus asa yang mulai merangsek. Dalam keterbatasan itu, satu-satunya harapan Danar adalah menunda keberangkatan ke markas reskrim, karena hanya dengan waktu lebih panjanglah ia bisa menyiapkan mental menghadapi apapun yang akan terjadi. Di ruang kerjanya, Ibtu Rendra meneliti surat perintah pemindahan yang baru saja tiba di meja administrasi, menandakan bahwa Danar harus dibawa ke kantor reskrim kota secepatnya. Ia menekan interkom untuk memanggil Aibtu Dimas, lalu berkata dengan nada cemas, "Kita punya waktu sedikit untuk mempersiapkan transportasi dan pengawalan." Dimas memahami situasi itu bisa berujung rawan, terutama jika Danar benar anak anggota TNI, sehingga ia mengusulkan agar pengiriman dilakukan setelah jam sibuk berlalu. Sambil meneguk kopi yang mulai dingin, Rendra memikirkan segala kemungkinan yang bakal terjadi. Protes dari keluarga Danar, tuntutan dari pihak TNI, atau bahkan intervensi dari atasan. Memori semalam saat Rendra mengintip data militer Danar kembali menghantui, menegaskan bahwa pemuda ini bukan orang sembarangan, dan kesalahan penanganan bisa menciptakan badai. Sesuai prosedur, Rendra menyiapkan mobil tahanan khusus dengan plat dinas, serta menugaskan 2 anggota untuk memeriksa jalur pengamanan di sepanjang rute menuju kantor reskrim. Di tengah persiapan, pintu ruang kerjanya diketuk seorang brigadir yang melaporkan bahwa Danar telah dikondisikan dan siap dibawa kapan saja. Rendra menarik napas dalam, menandatangani berkas final, lalu menatap Dimas, "Kita jalankan segera, tetapi tetap waspada di jalan." Perasaan gentar menelusup ke benak Rendra, karena ia sadar keputusan memindahkan Danar bukan sekadar prosedur hukum, melainkan bisa menjadi pangkal ketegangan antara dua institusi jika tidak ditangani dengan hati-hati. Sementara mobil tahanan berangkat dari halaman polsek, Guntur yang sudah bersiaga di sudut jalan melihat kilasan wajah Danar melalui jendela berkisi, menegaskan dugaannya bahwa putranya benar ada di dalam. Seraya menyalakan mesin mobil, Guntur memberi isyarat pada rekan-rekannya di frekuensi radio khusus Kopassus, meminta mereka untuk mengikuti dari jarak aman. Di tengah lalu lintas pagi yang semakin padat, 2 kendaraan milik Kopassus berupaya menjaga bayang-bayang mobil tahanan, tapi tantangan datang saat lampu merah dan kendaraan lain mulai menyemut. Guntur berusaha menembus kemacetan dengan harapan tetap dekat, namun mobil tahanan justru mengambil jalur alternatif yang membingungkan, hingga jarak makin melebar. Melalui cermin spion, Guntur mendapati salah satu rekan Kopassus terhenti karena terhalang truk besar yang bergerak lambat, sehingga ia kehilangan tandem untuk menavigasi rute. Mengabaikan suara klakson di belakangnya, Guntur mencoba mengejar, namun tiba-tiba mobil tahanan membelok tajam ke jalan protokol yang dikenal rawan padat, membuatnya kehilangan pandangan. Di saat itulah emosi Guntur memuncak, merasa bahwa pergerakan polisi terkesan sengaja menghindar atau bahkan berusaha menyamarkan rute, demi menjauhkan Danar.
Sertu Arman yang berada di kendaraan lain mencoba menghubungi Guntur lewat radio, mengatakan bahwa mereka tak lagi melihat mobil tahanan di titik pantau terakhir. Guntur membanting setir ke bahu jalan dan menghentikan mobilnya, menekan kemudi dengan frustasi, menyadari bahwa rencana pengejarannya berakhir buntu. Dalam kebisuan malam, Guntur memberhentikan mobilnya tepat di sisi luar polsek, menatap halaman kosong yang seolah menantang rasa frustrasinya. Ia menyadari bahwa mobil tahanan yang membawa Danar sudah lama berlalu, namun tekadnya untuk tetap bertahan di polsek tidak surut. Seorang brigadir jaga menegur Guntur dengan nada ragu. "Pak, apakah Anda butuh bantuan?" Tapi Guntur menggeleng singkat sambil memegangi ponselnya. Setiap dering telepon membuat jantungnya berdegup kencang, berharap ada informasi terbaru tentang Danar yang bisa ia tindak lanjuti. Di lorong dalam polsek, Guntur mendengar sayup-sayup pembicaraan dua anggota polisi yang menyinggung soal kepindahan seorang tahanan penting ke kantor reskrim, meski mereka tak menyebutkan nama. Ia pun menahan diri untuk tidak langsung menginterogasi kedua polisi itu, memilih menunggu saat yang lebih tepat agar tidak dianggap mengganggu tugas kepolisian. Sementara itu, rasa lelah mulai menghantui, mengingat Guntur hampir tak tidur sejak malam sebelumnya, namun ia tetap berjaga-jaga, mewaspadai setiap kemungkinan. Tak ingin kembali pulang dengan tangan hampa, Guntur mengambil langkah berpura-pura mengobrol dengan perwira jaga, mencoba menggali petunjuk tanpa memancing kecurigaan. Hasilnya tetap nihil, membuat Guntur semakin geram karena tidak ada satupun orang di polsek yang bersedia mengonfirmasi keberadaan Danar. Di tengah kebuntuan, Guntur menguatkan tekad untuk menyiapkan rencana cadangan yang lebih berani, menimbang segala risiko yang harus ia tempuh demi memastikan anaknya selamat. Di gedung kantor reskrim kota, Ibtu Rendra dan Aibtu Dimas turun dari mobil tahanan sambil menggiring Danar, yang tampak lesu dan menunduk. Lobi kantor yang biasanya lengang mendadak ramai saat beberapa petugas lain melirik sosok Danar, heran sekaligus penasaran karena kasus ini mulai beredar sebagai penangkapan sensitif. Rendra langsung menyerahkan surat pengantar kepada perwira piket reskrim, menegaskan bahwa pemindahan Danar sesuai prosedur dan perlu penanganan prioritas. "Kami akan melakukan pemeriksaan ulang identitas," ujar salah satu staf administrasi, membuka komputer untuk mencocokkan data Danar dengan basis data militer. Sementara menunggu, Dimas mengawasi Danar di kursi tunggu, bersikap dingin namun tanpa intimidasi fisik, karena prosedur penahanan kini berada di level yang lebih ketat. Setelah beberapa saat, seorang petugas IT setempat memanggil Rendra, memperlihatkan data keluarga Danar yang menunjukkan ia anak sertu Guntur Pradana, anggota pasukan khusus TNI AD. "Ini dia kepastiannya," gumam Rendra, menandai bahwa keterlibatan keluarga militer membuat penanganan kasus tak bisa lagi dianggap perkara ringan. Mendengar bisik-bisik petugas lain, Danar pun sadar bahwa rahasianya telah terbuka. Wajahnya semakin pucat karena membayangkan respons ayahnya ketika tahu situasi ini. Di sebuah ruang kecil di dalam kantor reskrim, Dimas berusaha menghubungi pimpinan mereka via telepon, melaporkan bahwa status Danar membutuhkan koordinasi lebih lanjut dengan pihak TNI. Setelah kabar Danar sebagai anak prajurit Kopassus tersiar di kalangan pejabat reskrim, beragam reaksi bermunculan, mulai dari rasa khawatir hingga spekulasi bahwa Danar menyembunyikan kasus besar. Danar yang sudah kehabisan tenaga hanya menunduk di ruang interogasi, menghadapi berbagai pertanyaan seputar jaringan kriminal maupun provokasi di klub malam. Meski terus ditekan, Danar memilih tetap menahan informasi soal keterkaitan keluarganya, membuat para penyidik semakin yakin ada perkara yang sengaja ia sembunyikan. Di sela jeda interogasi, seorang petugas menawari Danar minum, tapi pemuda itu hanya menyesap sedikit, menandakan keengganannya untuk berlama-lama berbicara. Rendra berkali-kali menegaskan kepada tim, "Kita butuh bukti kuat, jangan sampai kita menuduh sembarangan hanya karena dia anak Kopassus," namun kekhawatiran tetap menyelimuti suasana. Sementara itu, Danar berjuang mengatur napas, menyiapkan diri menghadapi putaran pertanyaan berikutnya yang terus membombardir mentalnya. Ia menyadari bahwa ancaman datang dari dua arah, dari polisi yang mencurigainya dan dari ayahnya yang tak akan membiarkan nama keluarga tercoreng. Suasana kantor reskrim menjadi lebih tegang ketika beberapa personel senior turun tangan, menuntut penjelasan detail kenapa Danar menolak mengungkap sumber masalah di klub malam. Danar hanya bisa pasrah, menunggu perkembangan berikutnya tanpa tahu sejauh mana langkah sang ayah sudah diambil untuk menyelamatkannya. Di kediaman Guntur, sebuah panggilan telepon masuk menjelang larut, memperdengarkan suara laki-laki yang mengaku sebagai anggota kepolisian, memberitahu bahwa Danar sudah tiba di kantor reskrim kota. "Kami menemukan identitas lengkapnya, Pak Guntur," ujar si penelepon, yang tampaknya berusaha menyampaikan kabar itu secara singkat dan tanpa detail berlebihan. Guntur, yang sejak siang menahan amarah, hanya menjawab dengan nada dingin, "Terima kasih atas informasinya," lalu menutup panggilan tanpa basa-basi. Perasaannya berkecamuk antara lega karena anaknya masih hidup dan aman, dan amarah karena Danar ditahan dengan status resmi yang menyeret nama Kopassus.
Ia melangkah menuju meja dapur, meneguk segelas air dingin untuk meredakan gejolak emosi yang hampir meledak, kemudian mengumpulkan beberapa dokumen pribadi Danar. Tak lama kemudian, Guntur mengirim pesan darurat ketiga rekannya, meminta mereka bersiap di markas kecil demi menghadapi kemungkinan konfrontasi bila proses pembebasan Danar berjalan alot. Saya harus bergerak besok pagi, pikir Guntur, menimbang risiko bahwa datang dengan seragam Kopassus ke kantor reskrim mungkin menimbulkan ketegangan. Di sisi lain, hati kecil Guntur merasa geram pada Danar yang bungkam soal identitas keluarga, tapi ia tetap bersikeras menemui putranya untuk mencari titik terang. Malam yang sepi berubah menjadi ajang persiapan, di mana Guntur memilih mengalahkan rasa letihnya dan menyusun langkah tegas demi membawa Danar pulang, apapun risikonya. Begitu menjejakkan kaki di kantor reskrim, Guntur langsung dihadang beberapa petugas yang menegaskan bahwa pemeriksaan Danar masih berlangsung dan belum bisa diganggu. Ia berusaha menjelaskan pentingnya akses untuk memastikan kondisi putranya, namun tanggapan yang diterima hanya berupa instruksi agar menunggu di ruang tunggu. Rekan Kopassus yang turut datang berinisiatif untuk menanyakan prosedur resmi, tetapi jawaban yang diperoleh kian membuat mereka jengkel karena tak ada kepastian waktu. Guntur, yang mulai kehilangan kesabaran, menuntut adanya penjelasan tertulis mengenai alasan menahan Danar begitu lama tanpa koordinasi jelas dengan pihak TNI. Sementara itu, suara interkom di meja resepsionis sesekali memanggil nama petugas, menandakan kesibukan di dalam ruang penyidikan masih tinggi. Menyadari situasi dapat memanas kapan saja, seorang perwira jaga mencoba menenangkan Guntur dengan menawarinya duduk sembari menunggu kabar dari ruang interogasi. Amarah Guntur sulit dibendung, apalagi ketika ia melihat beberapa polisi lain menolak memberi informasi detail, seolah menghalangi upayanya menemui Danar. Salah seorang rekan Guntur mulai mengajak diskusi petugas reskrim di lorong, tetapi jawaban yang diberikan tetap bersifat normatif, memancing lebih banyak kecurigaan. Ketidakjelasan ini membuat Guntur merasa anaknya diperlakukan sewenang-wenang, terlebih Danar belum bisa membela diri di hadapan ayahnya. Di tengah percikan ketegangan, seorang perwira senior reskrim menyampaikan usulan kepada pimpinan bahwa Danar bisa dibebaskan sementara dengan jaminan khusus. Guntur yang mendengar kabar tersebut bersikeras meminta surat resmi, khawatir langkah itu hanya janji kosong yang malah mempersulit posisi Danar di kemudian hari. Namun, pimpinan reskrim menegaskan bahwa proses administrasi dan birokrasi harus dipatuhi, sehingga tidak mungkin melepaskan Danar tanpa prosedur valid. Rekan-rekan Kopassus lain yang berada di lobi turut menekan agar keputusan pembebasan segera dijalankan, meski mereka pun sadar prosedur hukum tidak bisa diabaikan begitu saja. Alhasil, terjadilah tarik ulur antara pihak militer yang menuntut pembebasan cepat dan kepolisian yang terikat aturan formil. Di sela-sela diskusi, beberapa anggota Polri lain terlihat menyiapkan berkas tambahan, menandakan adanya upaya untuk mengakomodasi permintaan Guntur secara legal. Namun, setiap kali Guntur menanyakan tenggat waktu, jawaban yang keluar selalu mengambang, membuktikan bahwa birokrasi di institusi hukum tidak pernah sederhana. Sementara itu, Danar tetap menjalani proses interogasi ringan, menantikan kabar soal kemungkinan pembebasan meski belum tahu apa hasilnya. Perbedaan kepentingan antara TNI dan Polri terasa begitu tebal, menuntut keahlian diplomasi pimpinan reskrim agar ketegangan tidak berubah menjadi benturan kekuatan. Dari sinilah simpul konflik mulai terbentuk, ketika hak dan kewajiban masing-masing pihak bertubrukan, menuntut solusi yang tidak sekadar formalitas di atas kertas. Ketidakpuasan terhadap lambatnya proses pembebasan mendorong Guntur untuk mengambil langkah drastis, merencanakan aksi protes langsung di depan Polsek Lama tempat Danar pertama kali ditahan. Ia mengumpulkan beberapa personel Kopassus yang memiliki solidaritas tinggi, meminta mereka menyiapkan ban bekas dan perlengkapan lainnya demi menarik perhatian aparat kepolisian. Sebagai seorang prajurit berpengalaman, Guntur tahu bahwa aksi demonstrasi semacam ini bisa memicu ketegangan serius, namun ia merasa tidak ada cara lain untuk mempercepat hasil. Malam harinya, mereka memulai unjuk rasa dengan menata ban-ban di tepi jalan, mengantisipasi suasana yang akan memanas jika tuntutan mereka tidak segera dipenuhi. Rekan Kopassus yang bertugas mengkoordinasi lapangan memberi instruksi agar tetap menjaga jarak aman, menghindari bentrokan fisik meski tekanan emosi begitu tinggi. Guntur berada di garda depan, mengenakan pakaian sipil sederhana, namun aura militernya jelas terpancar saat ia berteriak lantang menuntut kejelasan status Danar. Kerumunan warga sekitar mulai berkumpul, terheran dengan aksi prajurit Kopassus yang menyuarakan kemarahan terhadap institusi penegak hukum, memunculkan bisik-bisik ketegangan. Di tengah situasi yang memanas, bau karet terbakar menyebar di udara saat beberapa ban mulai disulut api, menciptakan kepulan asap hitam yang menjulang tinggi. Bagi Guntur, ini adalah semacam peringatan keras bahwa ia tidak akan mundur sampai pihak Polri bersedia memberikan penjelasan gamblang soal keselamatan Danar. Suara teriakan bebaskan Danar berkali-kali menggema,
mengundang rasa ingin tahu warga yang mulai berkerumun di sisi jalan. Beberapa anggota polisi tampak keluar untuk meredam situasi, namun teriakan protes terus berlanjut, memanas seiring nyala api yang terus membesar. Guntur tetap berdiri di barisan depan, menatap tajam ke arah petugas polsek yang mencoba menegosiasikan agar aksi bakar ban segera dihentikan. "Kami tidak akan pergi sampai ada jaminan anak saya dibebaskan," teriak Guntur, dengan nada yang menggambarkan kepedihan bercampur amarah. Rekan Kopassus lain berjaga di sekitarnya, siap membela Guntur jika polisi memutuskan membubarkan unjuk rasa secara paksa. Di tengah ketegangan, seorang perwira polisi berpangkat AKP datang untuk menenangkan suasana, menegaskan bahwa pihak reskrim sedang mengusahakan jalan mediasi. Meski begitu, asap yang terus mengepul dari ban-ban terbakar menghalangi pandangan, menimbulkan kekacauan di antara kerumunan warga dan kendaraan yang melintas. Situasi ini memaksa personel polsek menambah pengamanan, mengantisipasi kemungkinan perluasan kericuhan bila tidak segera diatasi. Dalam hingar-bingar malam yang disinari cahaya lampu jalan, kehadiran Kopassus dan kepulan asap ban menjadi simbol kemarahan yang siap meledak, menuntut kepastian nasib Danar di tengah peliknya konflik TNI Polri. Setibanya di lokasi, Ibtu Rendra berusaha menenangkan suasana dengan berdiri di antara prajurit Kopassus dan para polisi yang mulai saling menatap penuh kewaspadaan. Ia menegaskan bahwa semua pihak seharusnya dapat mencari solusi tanpa kekerasan, meskipun suara bising teriakan dan kepulan asap ban yang membumbung sudah meningkatkan ketegangan. Guntur bersikukuh menuntut kepastian nasib Danar, berteriak lantang bahwa ia tak akan mundur hingga institusi kepolisian memberikan jawaban memuaskan. Beberapa rekannya turut menjaga Guntur, siap menghalangi jika ada petugas kepolisian yang nekat mencoba membubarkan aksi secara paksa. Dorongan dari kedua belah pihak sempat memicu kegaduhan di halaman polsek, memaksa beberapa warga sekitar menjauh karena takut terjebak di tengah kericuhan. Rendra menyadari bahwa kericuhan ini bukan sekadar protes personal, melainkan soal harga diri Kopassus dan wibawa Polri yang dipertaruhkan di depan publik. Sambil membujuk Guntur agar mau berunding, Rendra memerintahkan anak buahnya menahan diri, agar situasi tidak berkembang menjadi bentrokan fisik terbuka. Guntur yang emosinya kian memuncak tampak mendekati Rendra, menuntut agar pimpinannya keluar dan memberikan penjelasan resmi, bukan sekadar janji lisan. Dalam kekacauan tersebut, beberapa ban kembali dibakar, menambah panasnya konfrontasi yang terlihat makin sulit dikendalikan jika tidak ada kesepakatan. Rendra akhirnya memanggil seorang perwira menengah lewat radio, memohon agar diadakan pertemuan darurat sebelum kehormatan institusi sepenuhnya luluh lantak di hadapan masyarakat. Setelah koordinasi kilat melalui radio panggil, perwakilan Kopassus dan kepolisian setempat berkumpul di aula kecil polsek untuk memulai mediasi tertutup pada tengah malam yang hampir berganti subuh. Suasana awal pertemuan dipenuhi tensi, masing-masing pihak menegaskan pandangannya, namun akhirnya mencapai kesepakatan bahwa Danar akan dibebaskan sementara dengan pengawasan langsung dari Guntur. Guntur menandatangani dokumen jaminan, memastikan Danar tetap wajib lapor selama proses penyelidikan, sementara polisi mempertahankan hak mereka untuk melanjutkan investigasi jika bukti baru muncul. Ibtu Rendra, yang turut hadir, menyesali kericuhan yang sudah terjadi, tetapi lega karena situasi tidak berakhir dalam benturan fisik berskala besar. Di depan aula, anggota Kopassus lain yang tadinya siap bersiaga perlahan mundur begitu mendengar kabar bahwa pembebasan Danar telah disetujui. Amarah Guntur mereda setelah ia melihat putranya bisa keluar dari ruang tahanan, meskipun Danar masih tampak lelah dan syok menghadapi semua peristiwa dramatis itu. Pada pihak polisi, pimpinan reskrim menekankan perlunya protokol ketat agar kasus ini menjadi pelajaran bersama, mencegah terulangnya salah komunikasi antara TNI dan Polri. Menyongsong pagi, percikan api sisa ban yang masih mengepul di depan halaman polsek berangsur padam, menandakan surutnya aksi protes yang sempat mencekam. Meski suasana mulai tenang, sisa ketegangan terasa menempel dalam benak setiap orang yang terlibat, membuktikan betapa rapuhnya kestabilan jika tak dijaga dengan dialog. Pada akhirnya, baik TNI maupun Polri menyadari pentingnya komunikasi dan prosedur yang jelas, agar keadilan dapat ditegakkan tanpa mengorbankan keharmonisan antar institusi.